Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih. Bertemu kembali dalam Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai dengan 41. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Tema kita pada hari ini adalah bergumul bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, siapa yang tak pernah membaca kisah Yusuf? Saya yakin semua pernah mendengar kisah Yusuf. Kisah Yusuf sangat terkenal dan menginspirasi kehidupan orang percaya untuk tetap setia dalam segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat membaca dalam pasal-pasal sebelumnya kehidupan Yusuf sebagai anak yang kesayangan bapaknya disirami kasih dan berjubah lebih indah dari semua saudara-saudaranya. Tiba-tiba keadaannya berubah 180 derajat, harus menjadi budak, pekerja kasar, dimasukkan ke dalam penjara, di mana semua itu secara manusiawi sebenarnya tidak layak diterimanya karena tiada kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Seakan-akan langit diputar dan awan badai jatuh padanya. Tetapi satu hal yang tetap dipegangnya adalah janji Allah akan penyertaannya. Dia mempercaya Allah bahwa Ia menyertainya. Dan benar, setiap pekerjaan yang dikerjakan Yusuf, Allah hadir untuk menyertainya, sehingga apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Secara manusia, dapat kita simak dalam kisah Yusuf, pergumulan hidupnya sangat berat, namun dia tidak menyerah. Dia memberi dirinya untuk terus dekat dengan Tuhan dan meminta penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Ia bekerja keras, memberikan yang terbaik, sekalipun dalam waktu dan kondisi yang terburuk. Tak hanya penyertaannya, Tuhan pun memberikan hikmat dan akal budi yang tinggi kepada Yusuf. Dia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, namun untuk menyatakan kebenaran dan atas segala pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Hingga akhirnya Tuhan menyatakan akhir dari kisah Yusuf yang indah kepada saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Dengan penuh hikmat, dia mengampuni dan menyatakan kepada saudara-saudaranya, seperti di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5 yang demikian. "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dalam pernyataannya, ia percaya kehidupan pahit yang Yusuf jalani adalah rencana indah Tuhan untuk dirinya. Namun, bukan hanya dirinya saja, tetapi kehidupan yang lebih besar lagi, yaitu keberlangsungan sebuah bangsa.
bukan hanya Israel, tapi bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya. Marilah kita belajar seperti Yusuf yang senantiasa mempercayai penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan. Tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan sungguh-sungguh dan tidak menyalahkan keadaan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan. Amin.